jadi kesini. Saya matiin dulu ini. Oke, ini kemarin kalian kelihatan ini sekarang? Nggak? Terlihat nggak? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Kelihatan? Oke. Slideshow aja. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke, ya. Baik ya, kita lanjutkan. Di sini yang kemarin kan saya ulangi lagi. Jadi yang kalian penelitian kalian ini dari introduction. Jadi introduction itu memang perlu besar ya, perlu apa namanya? Kalau saya matiin dulu ini deh. Hmm, di sini. Wah, nggak bisa. Ya udah, nanti aja. Maaf kalau ada suara-suara WhatsApp-nya belum dimatiin. Jadi background kita perlu besar dan kalau untuk kebutuhan proposal itu memang biasanya pakai background di Indonesia lah gitu ya. Tapi kalau kalian mau pakai background yang global, misalkan sekarang yang lagi hot itu background ini ya, Sustainable Development Goals atau SDGs. Ada yang tahu SDG? Ada yang tahu SDG? Mungkin kalau TB semua yang lagi fast track dari bioenergi tahu semua ya, karena Pak Tirto adalah duta atau ketua SDG-nya ITB. Jadi Sustainable Development Goal itu biasanya penting untuk tahu apa ya hal masalah-masalah apa saja yang sangat penting ya buat sebagai background. Kemudian ini yang kalian sedang kerjakan, minggu lalu kalian udah dapat ini ya kemarin, mungkin hari ini juga ya masih berlangsung, minggu depan ya kayaknya masih berlangsung tentang pengenalan lab. Juga nanti kalian bisa lihat judul yang ditawarkan oleh dosen apa, namun juga tidak menutup kemungkinan kalian kalau bisa berdiskusi dengan dosen pembimbing, saya pengen yang sebelah sini gitu, saya pengen yang mana gitu ya, misalnya itu bisa juga dilakukan gitu. Saya pengen misalnya apa ya, saya pengen topiknya yang ini. Kenapa? Soalnya saya punya fundingnya, mungkin saya punya dananya dari beasiswa dari perusahaan ini, dan perusahaan ini pengen punya masalah yang ingin diselesaikan. Itu bisa juga gitu ya. Buat teman-teman yang di apa di proses yang dari ini ya, yang PE, itu juga misalnya saya pengen topiknya yang benar-benar bisa memperbaiki atau pengen problem solving di perusahaan saya, itu bisa. Nah, jadi tapi dari itu jadi awal introduction, dan yang kalian lakukan adalah literatur nih. Para teman-teman yang sudah minggu lalu, yang tahun yang sudah semester lalu mengambil ini, silahkan melihat udah nyampe mana literaturnya ya. Literaturnya udah nyampe mana. Kemarin saya dikasih tahu sama Pak Song ya. Jadi mahasiswanya Pak Song dan Pak Hendra itu sudah berhasil menerbitkan paper review, dari literatur reviewnya ya, sedahsyat itu. Nah, ternyata ya, dan kalian juga dituntut juga ya untuk menerbitkan paper atau review paper atau apa atau paper untuk nanti ketika sudah kuliah gitu. Itu papernya Pak Hendra ya, itu dia masuk ke review, dan ada 150 referensi tentang review beliau ya, tentang topiknya beliau. Bayangkan, aduh saya ini mengganggu sekali, mohon maaf. Saya matikan dulu tadi. Mohon maaf, saya matikan dulu sebentar. Oke, kita buka lagi. Share screen. Ya.
Ya, nah jadi penelitian itu bisa, nah kemudian baru nanti dari literatur ini kita lihat dapat yang udah ada apa, yang belum ada apa ya, dan baru nanti research question. Sekarang kita masih lihat tentang state of the art, jadi kita lanjutkan aja. Jadi kembali lagi tujuan melakukan studi literatur adalah kita ingin lihat ya search engine kemarin. Udah dicoba? Udah pada punya VPN kan ya? Udah coba-coba lihat di Scopus? Sudah? Sudah, Bu. Udah ya, udah ngedownload-download. Kalian mungkin karena masih masih open ya, masih masih belum belum tahu topiknya seperti apa, mungkin bisa yang bisa bisa baca-baca. Tapi minimal yang kalian pengen baca gitu ya bisa bisa download gitu. Bahkan udah wah, makin kesini lebih lebih banyak makin kita banyak banyak dikasih tahu apa namanya yang misalnya saya nggak ngedownload paper ini nanti ada sugestinya kamu sebaiknya ngedownload paper yang ini juga gitu misalkan di Science Direct atau Elsevier. Jadi silahkan jadikan ini ya nanti mungkin mudah-mudahan minggu depan kita akan masuk ke Mendeley, kita bagaimana kita rapihkan uh, literatur-literatur kita yang sudah kita download di Mendeley ya tentang reference manager. Nah, um, Nah, ini sebenarnya dilakukan setelah kalau kalian sudah baca ya, kalau kalian sudah baca-baca. Pertama setelah kalian mereview literatur tadi, penting sekali untuk membuat struktur review yang baik dan juga mengklasifikasikan artikel. Jadi kalian bisa bikin outline. Biasanya di awal-awal, misalnya kalau minggu depan atau kalau kalian sudah dapat judul, mungkin minggu depannya lagi kalian bisa membuat outline-nya setelah baca-baca seminggu 2 minggu kalian mungkin bisa membuat strukturnya outline-nya itu mungkin lebih memudahkan uh, kira-kira saya harus baca yang mana dulu gitu. Di literatur itu orang bisa berdebat, bisa yang satu bilang ini, yang satu bilang itu. Uh, jadi kalau bisa lihat kontroversi itu, Anda bisa lihat perbedaan itu, kemudian Anda cek dengan riset kalian dan cari cara apabila mungkin untuk menambah diskusi dalam literatur. Yang paling gampang, yang paling awal itu adalah summarizing atau meringkas ya. Tapi kalian hati-hati ya, kalian hati-hati jangan sampai apa namanya mengcopy paste, apalagi kalau dalam bahasa Inggris karena nanti masuk plagiarisme. Kita juga punya namanya Turnitin ya, nanti saya kasih contoh tentang Turnitin untuk software untuk yang mungkin minggu lalu juga sudah ya untuk mengecek hasil tulisan kalian terutama kalau kalian mau memasukkannya paper ke conference. Kemudian selanjutnya adalah merangkai ya. Tadi kalau sudah bisa mensummarikan, menulis, nah itu sebenarnya juga eh, apa bekal kalian di dunia kerja mau kalian mau jadi peneliti, mau kalian di pabrik, mau kalian di kantor, mau di office, menulis, summarizing, membuat notulen yang baik itu juga salah satu hal yang penting ya. Kemudian kalau sudah kita sintesis, kita kaitkan, gabungkan dan artikel yang berbeda dari satu sama lain, kemudian kita explore aspek-aspek yang memiliki approach-approach yang sama ya. Kita kaitkan metodologi yang memiliki kesamaan metodologi dan juga identifikasi elemen-elemen yang penting gitu ya. Kemudian paper ya juga kita bisa juga evaluasi membandingkan berbagai sudut pandang dari suatu topik atau objek dan juga menulis poin-poin penting. Kita kumpulkan artikel-artikel penting dan ide-ide kritikal sambil melakukan literatur. Jadi itu dulu. Sebenarnya sekarang masih cukup pengawang-awang karena kalian belum masuk ke topik ya, belum semuanya. Mungkin kita coba kasih contoh. Kita sekarang coba kasih contoh, kita contoh paper ya. Misalnya atau misalkan hasil tulisan. Kita coba lihat. Misalnya apa ya? Hmm, apa bedanya tentang literatur? Misalnya saya punya ini enggak ya? Misalnya sebentar saya cari contoh paper aja deh biar. Atau ada yang mau ngeliatin contoh paper? Enggak?
Ini findernya saya, ini filenya lagi agak, oh ini bisa bentar. Oke, jadi bisa coba saya share screen aja ya biar. Document KIT. Oke, misalnya kayak ini zaman dulu aja ya, saya pernah punya paper ya. Misalnya ini apa ini? Kan zaman dulu. Nah, misalnya ini tentang ini paper ini sebenarnya literatur ya, banyak literatur. Jadi mungkin bisa kita lihat, saya lihat kita contoh. Nah, jadi misalnya ini paper waktu saya tingkat berapa ya? Mungkin masih seumur kalian kali ya, karena baru tahun kedua waktu kuliah S3. Jadi eh, masih 24 tahunan lah, 55 tahunan. Nah, di sini waktu itu saya dikasih tugas, kamu bikin bikin paper dong gitu ya. Terus nanti kita biar kamu bisa masuk ke waktu itu masuk ke apa seminar seminar teknik kimianya Australia waktu namanya Chemica. Nah, jadi misalkan ini adalah judulnya adalah Thermodynamic Modeling of High Temperature System. Jadi waktu itu saya pengen karena masuk ke studi saya tentang pemodelan, saya pengen mereview thermodynamic modeling itu yang untuk high temperature system. Jadi sistem itu maksudnya tentang pirometalurgi. Jadi kan waktu itu riset saya tentang mau bikin logam magnesium ya di temperatur tinggi ya 1200 derajat. Jadi untuk memodelkan yang baik termodinamikanya berarti saya harus tahu pemodelannya kayak gimana gitu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat di sini, jadi saya tulis jadi this paper summarize fundamental of thermodynamic modeling focusing on multi-component phases equilibrium using Gibbs energy minimization. Intinya apa ya, dia mau summarize jenis-jenis thermodynamic modeling gitu ya. Nah, jadi di sini misalnya cara jadi setelah setelah kemudian yang saya lakukan, saya download berbagai berbagai literatur-literatur, kadang saya ke perpustakaan juga ya, fotokopi gitu. Kalau nggak ada di perpustakaan saya di Swinburne, saya minta ke perpustakaan lain, misalnya di Monash University gitu ya, atau misalnya ke Melbourne University lewat si librariannya. Jadi kalau di luar itu librarian itu sangat sangat pustakawan itu ya, sangat sangat berguna karena saya bilang tinggal ada formnya, saya minta saya mau judul yang ini, penerbitnya ini gitu. Nanti dia akan order ke universitas lain melalui namanya interlibrary loan. Di kita ada nggak ya, di ITB belum ya kayaknya ya, belum sampai segitu. Jadi personalized sekali ininya apa. Makanya mudah-mudahan kalau kalian ada kesempatan ya untuk S3 di luar, manfaatkan karena kalian bisa mendapatkan sekali manfaat ya dari untuk mendapatkan itu gitu. Kalau misalkan artikelnya berbayar, saya minta juga gitu ya. Nanti sama dia dibeliin $30 satu artikel dikirimin. Jadi dikirimin PDF kita gitu. Terus pernah juga misalnya saya butuh karena tentang logam magnesium, terus waktu itu saya jadi logam magnesium itu ada disertasi awal tahun 45-an orang Kanada namanya Pigeon ya, Pigeon Process. Pigeon. Nah, itu saya sampai dapat tesisnya, dapat disertasinya dari Kanada. Jadi dia benar-benar ngambil ke University of Toronto di Kanada, dia ambil kemudian dikirim pakai pengiriman ke Australia ya, dan kemudian saya dapat dan saya fotokopi semua. Jadi kebayang kita bisa merasakan ya, kertasnya pun sama gitu ya. Jadi kita bisa membayangkan kertas ini tuh yang dipakai oleh si bapak ini ya, si Profesor Pigeon ini untuk melaksanakan ini gitu. Saya tuh bisa membayangkan sampai sebegitunya gitu. Tapi itu penting karena kalian you need to immerse ya in the research. Jadi kalian tuh harus bisa masuk dan menyelam dan menyukai si riset itu. Kalau kalian nggak suka risetnya, kalau kalian nggak suka topiknya,
lebih baik mendingan ganti topik gitu ya dari awal. Kenapa? Karena uh, if kalau kamu sekalian suka sesuatu itu walaupun susah itu kalian kalian, kalian akan kerjain gitu ya. Nah jadi ini saya cari-cari terus baru setelah itu setelah ceritanya ya saya mau cerita di balik paper ini itu tuh saya tulis draft awal ya kebayang ya nggak pernah tahu bahasa Inggris terus ke Australia terus waduh saya mana nggak tahu ya udah gitu ya nulis gitu kan nulis terus dicoret-coret lagi gitu ya terus sampai profesor saya bilang Winnie learning is apa writing is like dancing gitu you have to learn kamu harus belajar gitu. Jadi kamu juga harus belajar pakai satu step dua step gitu sebagainya mau pergi boleh boleh. Oke ya, jadi habis itu kemudian kita buat, terus kemudian kolaborasi lagi sama sama profesor saya. Jadi saya ini profesor saya ada Jeffrey Brooks, kemudian ini ada Akbar Ramdhani ya, Profesor Akbar Ramdhani. Sekarang udah profesor di Swinburne. Kemudian ada satu lagi dari Brian Monahan dari Molonggong dari dekat New South Wales, Sydney ke atas lagi ya. Kalau sama ini mungkin lebih lebih banyak email aja. Uangnya, uangnya kemana? Ini ada uang bentar. Uangnya gantiin bos. Dah, sama ini. Oke. Ya, Ini pada kemana? buat Ibu Isum bilang. Padahal ini ada Ya, yang nah, potong jadi potong. ini saya dengan para profesor ini ya juga kita sampai setelah membuat draft dikirimin nanti sama dia coret-coret pakai tag changes, terbalikin lagi, terus saya buat lagi revisi dua, kasihin lagi ke mereka dicoret-coret lagi, terus balikin lagi. Jadi benar-benar si paper ini walaupun ini namanya nama saya, tapi benar-benar dibaca dan di rewrite ya, di apa ya, ditulis ulang, diungkapkan ulang juga oleh profesor-profesor saya gitu ya, oleh pembimbing-pembimbing saya gitu. Jadi itu yang bisa kalian coba ketika nanti minimal saat buat literatur dan kemudian nanti ketika saat kalian buat di papernya. Seperti biasa kuliah ini kalau buat yang baru selalu kita harus sampai bikin paper ya karena sudah harus publikasi nih mahasiswa magister. Jadi misalkan ini ada thermodynamic ini ya, jadi yang pertama ini dari sini ini thermodynamic modeling itu banyak digunakan, kemudian gunanya apa. Nah, ini kata-kata kita semua gitu. Jadi kita bagi-bagi dan ini berarti kalau ini nggak usah pakai referensi karena ini adalah ungkapan pendapat kita. Ya. Tapi kalau saya kasih contoh, nah contohnya karena ini misalnya untuk memisahkan fosfor dan antara slag dan metal, misalkan ini kita ngambil literatur, gitu ya. Atau terus kemudian contohnya, nah ini pentingnya apa? Saya ini ngambil dari si ini, dan misalkan dari si Gobner kayak gitu. Kemudian thermodynamic juga untuk jadi proses development misalkan si Brooks ini udah pernah ngerjain gunanya thermodynamics gitu. Nah itu apa ya itu contoh kalau sudah dirangkai. Nah tapi sebelum dirangkai itu ceritanya banyak banget gitu ya. Jadi tadi dimulai dari mensummary-kan dulu, menulis summary. Kemudian jadi jadi summary-nya apa? Nah, summary-nya ini. Jadi misalkan saya mulai cerita apa itu thermodynamics modeling di ceritanya apa, bahkan dari dulu tahun 1878 gitu ya. Kemudian ada metode-metodenya, ada hitung-hitungnya, ada Taylor series dan sebagainya gitu kan dari literaturnya itu. Kemudian nanti dihitung berapa Gibbs energi. Nah, kemudian saya juga misalkan ini mereview database development. Jadi kalau di teknik kimia punya HISIS ya, kalau misalkan di sini ada berbagai apa ya namanya macam-macam lah ya hitung-hitungan database. Nah, ini kita summary-kan gitu. Dari kita kumpulin dari berbagai ini banyak sebenarnya literaturnya nggak hanya 5 ya, mungkin ada 50 sebenarnya. Tapi saya cari-cari dan saya ceritakan bagaimana sih perkembangan database development gitu karena setelah komputernya makin banyak ya database juga makin banyak gitu ya jadi ada beberapa grup yang mulai membuat database termodinamika ya kayak yang data-data yang ada di HISIS sama juga ini sebenarnya kayak gitu delta H-nya apa C-nya apa nah sehingga udah cukup banyak gitu jadi
Nah, terus begitu database-nya sudah ada. Nah, kemudian saya juga misalkan nah ini masih yang mulai awal ya, mensummary-kan. Jadi setelah itu saya baca thermodynamic models ya. Misalkan kalau di teknik kimia ada Margules, ada NRTL, gitu ya, ada Peng-Robinson dan sebagainya. Kalau di sini saya cari ada apa aja. Oh, ada ini, ada yang ideal, ada yang ini, ada yang ini, di summary. Nah, ini adalah bentuk contoh literatur review yang mensummary-kan. Jadi ini apa, ini apa, ini apa, ini apa gitu. Jangan lupa kalau ada aplikasinya pakai ininya ya, pakai belakangnya. Nah, kemudian yang diceritakan solution models-nya masing-masing, ini contohnya apa, yang ini contohnya apa dan sebagainya gitu. Nah, jadi intinya dari sini apa ya? Ini contoh yang dia disamarikan nanti jadi paper semi review ya, review yang mini sebenarnya. Gitu. Kemudian ini saya juga mereview package, ada software, ada yang Chemix zaman dulu, ada HHC, ada VXC. Sekarang kita di ITB punya HC sama VXC sama HCC. Kemudian ada MT Data yang minggu lalu ikut pengenalan lab, bisa lihat gitu contohnya. Nah, jadi dicerita-cerita. Nah, ini kemudian ada contoh aplikasi, misalkan saya masukkan waktu itu contoh-contoh aplikasi. Ini pakai yang kalau gambarnya grafiknya mau bagus kayak gini, nggak Excel banget. Ini nama softwarenya adalah Origin ya. Nama softwarenya Origin, tapi bayar ya. Jadi ada yang mungkin nyari yang nggak bayar tapi harus bayar. Kalau nggak salah di ITB itu yang punya yang teknik kimia Pak Sibi kalau nggak salah ya. Jadi ini bisa dipakai dan kita harus berlisensi kalau mau pakai ini gitu. Itu contoh aja, apalagi itu contoh paper yang mensummary-kan. Contoh lagi misalnya apalagi ya? Tadi ini apa nih? Membandingkan berbagai sudut pandang, selalu menulis poin-poin penting, kumpulkan artikel-artikel penting dan ide-ide kritikal sambil melakukan studi literatur. Contoh paper review lain misalnya apa ya? Nah, saya pernah juga bikin paper review misalnya. Ini di yang tahun keduanya. Jadi kalau ini tahun 2009, tahun 2010-nya ya. 11 tahun yang lalu juga kamu dapat, misalnya ini juga sama, kamu dapat dana lagi nih $1.000 gitu ya, buat boleh dipakai buat conference gitu. Jadi setiap tahun itu mahasiswa dapat jatah gitu. Jadi kalau sebelum pre-pandemi pun di ITB itu selalu biasanya kalau kalau tanya dosen-dosennya, kalau ada seminar-seminar masing-masing bisa difasilitasi untuk ikut ke ini ya, untuk ikut datang ke conference, malah harus ya, biasanya harus. Nah gitu, karena sekarang pandemi jadi, dan kalian biasanya udah pada lulus, belum sempat menulis paper, tapi di tahun-tahun lalu itu masih bisa. Sekarang kalian buat paper yang bagus sambil menulis literatur, itu kemudian itu bisa dipakai untuk conference gitu. Nah, ini juga contoh paper review misalnya. Jadi dia ceritanya tentang bikin magnesium, karena kebetulan riset saya untuk buat magnesium. Jadi literatur bab 2-nya tentang pembuatan magnesium. Jadi sekalian yaudah sekalian kita buat current and alternative magnesium routes ya, pembuatan logam. Jadi ini ada apanya ya, naik ke atasnya berapa, kemudian ada saya juga jelaskan list-listnya, ada prosesnya apa, kemudian dijelaskan masing-masing gitu ya, contoh-contoh aja gitu. Nah, kemudian kalau misalnya dari sini kita bisa lihat bahwa sebelum mencapai yang tadi, jadi kan kita salah satu caranya kita harus lihat ke ujung sebelum mulai dari awal ya. Makanya kembali lagi rekan-rekan semua lihat dulu, summarizing dulu ya tujuannya. Jadi summarizing dulu, mulai dulu mengkategorikan artikel-artikel ke kategori. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sambil nunggu. Nah, oke ya. Nah, ini presenter view atau slide atau enggak ya? Atau full screen? Full screen ya. Oke. Ya. Nah, jadi untuk mendapatkan state of the art itu di bukunya ya, siapa tuh IB yang semester lalu ya udah dapat buku ini ya.
bisa dibaca, itu lumayan bagus bukunya ya, bagus banget buat membantu kita nulis tesis. Di sini buat kalian bagian studi pustaka atau literatur review itu perlu bertanya ya, yang ditanya-tanyakan itu adalah apa research aim sama objektifnya ya, research aim sama objektifnya tujuannya apa, kemudian apa outcome dari riset tersebut. Bahkan tapi memang kemarin waktu di diskusi kemarin sempat ada rapat dosen, kemudian waktu itu Pak Wamiki menyampaikan tentang tentang pentingnya menulis paper ya buat mahasiswa gitu, cepat dan berkualitas gitu. Memang agak beda ya kalau menulis literatur untuk proposal, itu mengerucut ke research question. Kalau misalnya menulis review paper itu kita benar-benar melihat apa adanya, jadi karena nggak mengerucut ke proposal, jadi itu nanti akan bahasanya nanti akan agak beda ya, tapi itu bisa sambil jalan. Kemudian outcome-nya dari risetnya apa ya, kemudian metodenya apa, terus di situ kalau coba kalian, jadi ini mungkin bisa jadi satu checklist kalau kalian baca satu paper, risetnya apa sih di situ, nggak buat apa, kemudian outcome-nya apa, hasilnya, misalkan hasilnya apa ya, karakterisasi material gitu ya, membuat material misalnya, atau membuat apa, atau misalkan efektivitas si suatu adsorben misalnya. Kemudian metode strateginya apa, nah, pada konteks apa riset itu conducted, contribution to the field apa. Okay. Kemudian ada hubungannya nggak si paper itu yang saya baca gitu ya ke research question saya. Kalau misalkan nggak nyambung ya nggak apa-apa gitu, simpan aja di research questionnya. Tapi kalau misalkan nyambung ya berarti kita catat gitu, seperti itu. Misalnya contohnya di sini ini yang tadi ini kita lewat aja. Ini juga ada contoh literatur tentang simulasi proses. Jadi karena misalkan dia mau kalau nggak salah topiknya itu papernya tentang simulasi proses di methyl ether, maka dia cari literatur yang mengenai simulasi proses di methyl ether. Nah ini dia mulai menulisnya. Jadi proses simulation itu can shed insight into the conceptual design and of the chemical processes by finding the best process flow sheet and optimum design condition. Jadi dia bisa pakai conceptual design ya gitu. Kemudian dia berubah-berubah, misalkan kemudian ada jenis-jenis simulasi yang punya orang-orang lain. Nah ini yang kadang-kadang memang di proposal walaupun tidak tertulis ya, memang ya kira-kira maksimal 10 tahun lah dari tahun 2021, jadi sampai 2011 ini masih oke kalian gitu ya, karena ya kan kita pengen penelitian yang kebaruan ya, karena sekarang penelitian sama-sama narsis ya, nggak hanya Instagram dan Facebook dan Twitter saja yang narsis, tapi TikTok mungkin sekarang ya, tapi juga riset juga narsis gitu. Semakin dia kekinian, semakin dia banyak dilihat orang dan juga penting juga sama, itu biasanya yang citasinya impact penelitiannya lebih besar gitu. Kemudian ada jenis-jenisnya di sini, ada yang udah disimulasi, ada jenis-jenisnya. Nah intinya dari beberapa simulasi-simulasi ini nanti si Kabir ini dia bisa dapat insight ya, mungkin mengenai metodenya gitu ya, mengenai asumsi-asumsinya, mengenai hasilnya, dan yang membantu dia untuk mengerjakan simulasi proses tentang DME itu gitu. Selanjutnya misalnya ini punya Bu Penia, di Bu Penia juga di sini ya, di Bu Penia juga membuat pemetaan berbagai tipe-tipe reaktor yang sudah dikembangkan. Nah ini pakai bioproses biosystem engineering, jadi ngambil dari beberapa topik ya, ngambil dari beberapa topik di sini. Kemudian
karena ini dari beberapa tipe-tipe bioreaktor yang dilihat gitu misalnya. Kemudian yang ditulis-tulis di sini juga yang warna kuning-kuning ini juga adalah hasil-hasil apa ya, kayak parafrase dari topik-topik yang sudah dibaca. Jadi bayangkan dari 6 paper dari angka 19 sampai 25, Bu Penia membuat satu kalimat ya. Jadi bayangkan dari dua paper itu dapat satu kalimat. Jadi memang nggak semuanya kalian tulis ulang ya, nggak semuanya kalian tulis ulang. Tapi satu kalimat yang sudah dari sintesis kalimat sebelum-sebelumnya dari dua paparan paper itu akan sangat bagus ya. Jadi malah mungkin paper yang baik nggak usah banyak-banyak, atau misalkan proposal yang baik nggak usah banyak-banyak juga. Studi pustakanya cukup misalnya 40 halaman untuk bagian studi pustaka, atau 30 halaman itu udah oke ya. Tapi misalnya Anda incorporated ya, menggabungkan sampai 100 referensi yang benar gitu ya, bisa mengkaitkan, bisa menceritakan. Nah, itu akan sangat bagus gitu. Proposal yang baik, proposal Anda yang akan Anda kembangkan yang baik itu sama seperti novel. Percaya nggak, saya waktu bikin disertasi ya, bikin literatur gitu ya, karena saking seringnya dapet coretan dari profesor saya, karena ini kurang sistematik, saya sampai nonton film ya, film 2 jam, nonton film ya, masih bisa di laptop atau di rumah gitu. Di 2 jam itu saya ngekaitin ini apa namanya, ngekaitin satu sama lain kan. Kalau ketika nonton itu kan dari satu adegan ke adegan lain kan ada hubungannya ya, nggak mungkin tiba-tiba misalnya tabrakan misalkan, kan mungkin dijelasin kelas baliknya kenapa nih, kelas mana. Nah, cara pemikiran yang terstruktur itu, bayangin si sutradara film itu ya, atau si film editornya itu walaupun dia nonton mungkin udah ratusan kali, tapi dia tahu ya, dia nggak jadi apa ya, nggak jadi baal, bahasa Indonesianya, bahasa Sundanya baal, bahasa Indonesianya apa, nggak jadi kayak nggak ada rasa gitu ya, maksudnya. Tapi dia tetap sensitif terhadap mungkin satu adegan ini ada, satu adegan ini ternyata masih nggak boleh nih misalkan gitu. Jadi tetap runut ceritanya dan kita menikmati. Nah, proposal yang baik juga sama, dari perkataannya dari sini ke sini gitu ya, dari sini ke sini gitu. Ini harus runut juga gitu, jangan tiba-tiba loncat ke sini, loncat ke sini. Mungkin nanti saya akan bisa banyak kasih feedback kalau kalian sudah mulai mengerjakan proposal. Jadi nanti abis ini kita akan banyak ada studi mandiri masing-masing, cuma berupa tugas, tapi kita akan datang lagi, kumpulkan lagi dengan yang sudah udah mengerjakan babnya, misalnya ada draft kasar, terus kita coba sama-sama lihat, dan kalau di workshop namanya hands on experience ya. Jadi kita coba lihat, karena saya nggak mungkin cerita satu-satu, ini kesalahannya ini, biasanya itu berdasarkan dari contoh. Itu seperti itu ya. Kemudian nah ini seperti ini, dari sini juga Bu Penia melihat dari berbagai macam gitu ya. Dia melihat bahwa ada rumusan masalah di sini gitu. To this point gitu ya, however, feeding strategy has not been implemented for optimizing ex vivo HSC growth in bioreactor. Jadi ternyata sampai saat ini ternyata belum ada gitu si feeding ini. Setelah Bu Penia baca berapa tuh, 28 paper, mungkin ada yang ini, ada yang ini, tapi ternyata yang feeding strateginya belum ada. Makanya nanti itu dipakai jadi dipakai untuk membuat paper ini gitu. Jadi rumusan masalah gitu. Nah, tapi untuk saat ini sih kalian kita lihat dulu, setelah judulnya ada baru kita kasih misalnya 1-2 minggu untuk membaca. Nanti setelah itu kita tulis, mulai menulis ya, summarize gitu. Nah, pertanyaan yang literatur review itu perlu jawab itu, kenapa suatu subjek itu penting,
siapa aja lagi yang penting gitu ya, apakah memang semuanya banyak penting. Kemudian kalau saya punya topik nih, apakah ada yang udah ngerjain di topik ini. Misalkan saya punya ngerjain zeolith from coal fly ash ya, siapa aja sih yang ngerjain di sini gitu ya. Bahkan tadi kalau di Scopus kita bisa lihat geografisnya juga, negara-negaranya ya, yang minggu lalu siapa yang mengerjakan subjek gitu. Kemudian ada yang sama nggak gitu. Kemudian bisa diadaptasi nggak ke studi saya, bisa coba dikerjain nggak nih, saya pakai bahan yang sama gitu. Kemudian ada nggak rumusan masalah atau gap ya, bedanya di mata riset saya. Siapa yang akan buat material dan kemudian ada kontribusinya nggak gitu. Seperti itu. Jadi itu bisa dipakai jadi apa, literatur gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kemudian ini adalah active verbs, kata-kata kata kerja yang bisa digunakan untuk mendiskusikan ide. Jangan sampai semuanya ini menyampaikan bahwa ini melakukan ini dan menyebutkan bahwa, jangan sama ya, jangan monoton. Jadi bisa pakai informs, review, argue, state. Nah, ini bisa bisa contoh remind, suggest gitu ya, acknowledge. Nah, itu pakai kata-kata. Teman-teman saya ya yang dari Tiongkok dulu, tahun awal-awal saya S3 juga ya, tahun 2007-an itu, mereka juga sama, bahasa Inggrisnya itu benar-benar kayak terbatas banget ya. Mereka jadikan itu, mereka benar-benar terjemahkan semuanya ke bahasa, gimana ya? Mereka nulis idenya dalam bahasa Cina gitu ya, bahasa bahasa Tiongkoknya itu Mandarin. Kemudian dia apa ya? Dia 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 terjemahkan satu kalimat-kalimat kayaknya ya. Dulu, zaman dulu nggak, belum terlalu ada Google Google Translate. Mungkin sekarang udah bagus ya Google Translate katanya. Udah mulai oke. Tapi ya bolehlah kalian mau pakai Google Translate, nggak apa-apa. Tapi sambil dilihat lagi. Jadi kalau dulu tuh katanya Kabupaten Serang ya, di bahasa Inggris itu jadi Kabupaten Attack gitu ya, jadi City of Attack. Karena serangnya itu jadi serangnya itu jadi serang, jadi kayak attack. Mungkin kalau sekarang dia udah bisa lihat, kalau Serang pakai S-nya besar berarti itu suatu nama kota gitu. Oke, jadi itu, nah cuman hati-hati ya, jangan terlalu sering pakai internet sites yang kayak blog atau yang enggak scholarly ya. Jadi kan minggu lalu sudah saya lihat pakai World of Science, pakai Scopus gitu ya. Dipakai ini, tolong tetap pakai yang buku dan sebagainya gitu. Oke, jadi sebenarnya cukup sih ya. Ini referensinya kalian bisa lihat di Paul Oliver atau Rowena Murray. Ini buku yang cukup bagus. Mungkin ada buku-buku yang terbaru, saya belum belum lihat lagi ya, karena sekarang udah 10 tahun yang baru ya, udah 10 tahun lebih. Mungkin harusnya ada apa ya, buku-buku yang lebih baru lagi gitu. Oke, saya akan masuk ke sesi tanya jawab aja deh. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kita cukupkan 1 jam ya di sini. Jadi ini lebih meliteratur untuk mereview saja, untuk memulai review. Saya sambil coba nyalakan VPN-nya kalau kalian pengen tanya-tanya tentang Scopus dan yang lain-lain. Silahkan, ada yang mau bertanya? Proposal semester ini, Ridwan? Putri? Iya, Bu. Pagi, Bu. Ridwan ada. Oke, Bu. Ini saya Gani mau tanya, Bu. Oh iya, silakan Gani. Kalau penulisan proposal, apakah ada template yang disediakan dari Prodi Magister TK, Bu? Kita ngeinduknya bukan magister ya, ke SPS ya. Coba kita lihat di SPS. Di SPS, coba kita share screen. Ini ya, jadi kita menginduknya di SPS.
sekolah pasca sarjana. Info mahasiswa nih. Pedoman penulisan tesis disertasi ya. Nah ini. Ini ada ya, Gani. Masih yang kita lihat nanti di atas S2 masih ada yang coba kita lihat. Nih. Nah ini ya contohnya. Kita lihat sama-sama ada abstrak, penormalan abstrak, kemudian ini bahasa Inggris, judul tesis, pedoman, nama, ini kata pengantar, ini boleh terima kasih pada pembimbing, boleh pada koordinator, boleh perorangan yang memang bimbingan atau juga yang memberi biaya, misalnya itu boleh. Kalau misalnya atau misalkan kalau Anda diskusi dengan yang lain, misalkan profesor yang lain itu boleh, tapi jangan berlebihan ya, dan hanya buat scientifically related ya. Pacarnya jangan masukin ya ke sini ya. Oh iya iya. Nah, ini kan tesis sih, finalnya Bu ya. Apa? Ini kan tesis final ya. Ya, Kalau ya. proposal ya kurang lebih sama juga ya. Tinggal Sama aja. judulnya aja Ada. lebih. Cuman sampai sini. Cuman sampai metodologi. Ya, ya, yes. Jadi pendahuluan itu bentar ya, coba. Kalian sudah biasa pakai ini nggak? Pakai apa tuh namanya? Pakai Apa buku Mendeley? bukan pakai apa tuh? Pakai ini ya? Apa Heading namanya? ya, Bu. Generate itu ya. Heading. Illustration. Udah ya, udah biasa ya pakai heading ya? Sudah Bu. Udah oke. Itu nggak usah diajarin lagi ya. Kemudian apa lagi nih? Coba kita pendahuluan. Jadi biasakan pakai ini ya, pakai heading apa konten biar bisa nge-link. Kemudian latar belakang. Nah, jadi biasanya yang ini dimulai dari latar belakangnya dulu. Latar belakangnya itu biasanya nggak lebih dari 2 halaman lah ya. Jangan hanya hindari paragraf dalam 1 kalimat. Intinya kalau latar belakang memang tadi yang dari luar, dari global ceritanya gitu. Saya mau mungkin saya bisa nanti dari habis ini saya mungkin kasih satu contoh ya. Contohnya menarik karena saya kemarin nge-review suatu paper. Jadi kemudian baru masukkan masalah penelitian atau rumusan masalah kalau di teknik kimia. Rumusan masalahnya apa, kemudian itu tujuan. Biasanya habis ini selanjutnya ada 1.3 tujuan, habis itu baru ruang lingkup gitu. Kalau latar belakang itu bisa gede, bisa melanglang buana besar gitu, tapi bisa jadi penelitian kita kecil. Jadi kalian kalau penelitiannya jangan melihat skop penelitian kalian hanya kecil banget gitu. Wah, saya cuma ngerjainnya cuma ngukur ini aja sih gitu, ngukur kadar oksida, misalkan ngukur kandungan ini aja di dalam air gitu. Tapi jangan lihat itunya, saya cuma kayaknya jangan lihat scoop kecilnya. Kalian harus lihat scoop backgroundnya. Saya mungkin sebelum kita tutup, saya kasih contoh. Saya kemarin nge-review itu paper. Nah ini. Jadi saya nge-review paper di JOM ya. JOM itu Journal of Journal of Metals Minerals. Jadi ceritanya tuh, nah jadi ini kalau orang mensubmit paper ya, kalau orang mau submit paper, terus sama kita di review gitu. Nah ini jadi sebenarnya judulnya itu sebenarnya Synthesis dan Solubility Behavior of Magnesium, Ortho, Meta, dan Pyrovanadat. Jadi kayak nama senyawa ya, magnesium vanadat gitu. Jadi ada magnesium, ada vanadium, kemudian ada oksida jadi O gitu. Cuman ada orto, meta, piro mungkin tempatnya gitu ya. Nah, sebenarnya dia kayak gini gitu. Tapi dia mau masuk ke Journal of Metals. Apa hubungannya kan gitu ya?
kalau dilihat isinya ini cuma mau mensintesis ini doang gitu, disintesis kemudian dicek kelarutannya. Nah, ternyata kenapa dia lakukan itu karena dia tuh cerita di sini mana ya. Nah, dia cerita cukup bagus nih di sini, dia dari Cina ya, dari Chongqing. Eh, dia cerita bahwa mana ya? Salah yang di awal. Ini kalau kalian mau lihat ini jawaban response letter. Ini jawaban ini semua pertanyaan-pertanyaan dari kami ya, dari reviewer ke si ini. Makanya kalian jangan sakit hati ya kalau paper kalian atau proposal kalian dicoret-coret sama pembimbing, karena kalau di dunia akademik itu biasa. Jadi jangan sakit hati. Dulu saya juga sedih banget ya, paper saya dulu pernah di reject. Aduh, sedih banget waktu itu. Tapi ternyata nggak apa-apa. Tapi justru malah bagus gitu. Nah, saya mau cerita di sini mana ya, nah ini. Jadi dia tuh cerita kenapa dia cuman ngerjain magnesium orto, terus ada solubility-nya gitu. Ngapain gitu kan, saya pikir ngapain. Nah, ternyata di sini dia cerita di introduction-nya. Jadi kalau di mana nih ya, di industri metalurginya itu si Cina itu bikin proses, kemudian dia tuh dapat slag gitu, dapat vanadium slag itu, jadi kayak apa ya, kayak oksida lah, kayak batuan-batuan atau mungkin seperti sampah lah tanda kutip ya, kayak waste gitu, slag. Nah, tapi di slag itu dia bisa diambil lagi tapi masih ada vanadiumnya sedikit gitu. Vanadium itu kan logam yang lumayan jarang ya, yang kalau misalkan kita ambil lagi itu lumayan ada nilai ekonominya. Dia pengen dilarutkan lagi pakai proses leaching atau pelindian ya, dikasih larutan. Nah, makanya tapi kok gimana ya, bagaimana kata dia cara nyari cara nyari sifatnya gitu. Kenapa dia bisa kapan dia bisa diekstraksi, kapan dia enggak gitu. Makanya akhirnya dia membuat mensimulasikan gimana kalau slagnya itu dalam bentuk magnesium vanadat gitu ya, magnesium vanadat, jadi ada MgO sama ada vanadiumnya gitu nyampur. Kemudian kalau saya kemudian buat modelnya, kemudian saya cek solubility-nya gitu. Kalau di leaching itu kayak dikasih asam ya. Kalau saya kasih asam gimana, kalau kasih saya asam lemah gimana, kasih saya asam kuat gimana, kalau saya ganti katanya larutannya atau misal konsentrasinya gimana gitu. Nah, jadi sebenarnya dia ngerjainnya cuman mungkin bikin sintesis terus dia kocok-kocok gitu ya di ada nggak ya di belakangnya ya. Mana nggak ada nggak caranya? Ya dia buat dia sintesis ini gitu ya, aslinya cuma sintesis ini, kemudian kemudian dia ambil, dia ganti pH, kemudian dapat vanadiumnya berapa yang larut. Sebenarnya itu hasil penelitiannya dua, tapi dia memasukkan cukup cerdas, bukan memasukkan ya, memang bagus karena dia memasukkan introduction-nya itu nanti impactnya gede itu bisa ngambil vanadium dari semua slag yang ada di industri metalurgi loh gitu, artinya bisa diambil lagi gitu kalau kita mempelajari di tentang kelarutannya gitu. Jadi itu yang bagian introduction tadi, ini saya accept ya, setelah dengan banyak review tadi, ini yang di atas ini tulisan saya ya yang warna hitam-hitam, kenapa kayak gini gitu. Ini cara saya mereview, sama dia dijawab gitu, oh iya thank you gitu kan, terus nanti saya tambah-tambahin gitu. Saya kan ditanya kenapa sih ini apa yang di solve, ada yang enggak. Ini sama kayak kalian dibantai di itu ya, di seminar proposal. Nah gitu, jadi itu bisa jadi, ini contoh, jadi bagian introduction, saya jelaskan pakai contoh biar lebih enak ya. Jadi balik lagi ke introduction ini, di latar belakang yang bagian di latar belakang, buat latar belakang yang luas, impact-nya apa, masalah apa, kegunaannya apa, kalau ini bisa dilakukan, wah dampaknya yang besar pada nasional apa gitu. Itu latar belakang tuh boleh kayak gitu.
Jadi masalah tuh, wah ini karena ini gini nih gitu. Jadi itu masalahnya besar. Walaupun nanti pas ketika kalian ngerjain tujuan penelitian di sini ya, di 1.3, di setelah 1.2 tujuan penelitian itu sangat singkat gitu. Atau cuman mungkin kalian cuman ngeran 8 kali run gitu. Tapi nggak apa-apa gitu. Tapi itu mencoba menjawab yang dampak yang luas gitu. Oke, itu kemudian apa lagi ya? Di tinjauan pustaka di sini juga ada nggak boleh metode dasar ya, di sini ada tulisan. Jadi tinjauan pustaka nggak boleh dari metode dasar apun teori-teori yang sudah lazim. Jadi udah langsung state of the art ya. Jadi kalau misalkan ada yang tinjauan pustakanya tentang kinetika reaksi, nah kalian jangan masukin dasar-dasar kinetika reaksi di tinjauan pustaka, nanti kebanyakan. Jadi udah langsung berupa state of the art-nya. Oke, apalagi nih? Gambar-gambar gitu ya, kalau mau. Kemudian ada judul-judul bab, rumus-rumus juga kalian masukin insert equation. Nah, lagi ya, ya itulah seperti itu. Oke, gitu ya, Gani ya. Ntar bisa dilihat. Pokoknya sumber kalian ada, jangan ngambil dari Magister TK, tapi ngambil dari SPS. Oke, baik Bu, terima kasih Oke. banyak. Ya, ada lagi? Silakan. Bu, saya izin bertanya. Ya, siapa namanya? Putri, Bu. Ya, Putri ya. Saya izin bertanya, Bu, apa boleh sidang proposal selama mata kuliah MedPen ini berjalan? Boleh. Mau minggu depan juga boleh. Kalau udah siap. Ini kamu baru ngambil semester ini kan? Iya, Bu, tapi sebenarnya bimbingannya itu sudah mulai dari semester lalu, Bu. Oh, jadi udah siap. Insya Allah. Oh ya, kalau udah siap mah nggak apa-apa. Kalau udah siap misalnya kayak ya ada beberapa yang udah mulai di semester lalu, boleh semester berjalan. Nanti abis itu nggak usah ikut kuliah ini juga nggak apa-apa. Oh iya, Bu. Kalau absennya sendiri, Bu? Absen aja lah kata saya mah. Mungkin bisa ribet di belakangnya. Tetap absen aja. Ini memang agak susah ya, kuliah ini nggak bisa disamakan kayak kuliah yang lain. Jadi ini kuliah ini sekarang kan pakai sistem yang sama, dimana wajib harus hadir, terus udah gitu di akhir kuliah itu kami harus bikin namanya portofolio perkuliahan. Jadi kalau misalkan nggak ada kuliahnya, kami juga bingung mau nulis apa gitu kan. Nah tapi juga ini nggak bisa disamaratakan kayak Putri ini kan misalnya udah mau fokus ke penelitian misalnya. Kamu udah ngambil penelitian belum? Belum, Bu. Nanti Belum ya. semester depan. Karena nggak bisa Oke. bersamaan. Nah, karena nggak bisa bersamaan, misalnya yang nggak apa-apa juga sih mulai ngerjain penelitian, tapi sketsnya diambil di depan itu sekarang udah lebih fleksibel gitu. Jadi kita coba masukkan mekaniknya yang mekanismenya yang sesuai, tapi kalau memang enggak tapi kalau misalkan udah misalkan minggu bulan depan udah siap seminar ya seminar aja nggak apa-apa, nggak usah nunggu akhir. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, jadi teman-teman kita Putri mau latihan di sini juga boleh. Mau kapan? Jadi kita bahas bersama. Belum, Bu. Saya masih sementara mau latihan presentasi sama pembimbing, Bu, minggu ini. Oh, oke, ya. Oke. Ya, udah ada lagi? Saya Bu, mohon maaf mau. Ya, siapa? Saya Syahdan Bu. Gimana Syahdan, udah proposal belum? Sebenarnya masih nunggu kepastian dari pembimbing sih Bu. Bisa sidangnya kapan, kalau draft itu apa sama tinggal latihan presentasi gitu. Nah, saya ingin bertanya Bu. Gimana Sok? Ya, silakan mau bertanya apa? Itu Bu, untuk kalau yang ngambil medpennya di semester lalu, maksimal tanggal sidang itu tanggal berapa ya Bu? Maksudnya supaya tidak menimbulkan masalah di Masih ada satu semester lagi umurnya. Jadi umur mata kuliah medpen itu 1 tahun. Jadi kalau mau sampai akhir tahun berarti ini. sampai akhir tahun ini Bu? Iya, akhir semester ini juga masih bisa. Tapi saran saya sih jangan, kalau misalkan kamu udah siap. Kalau mau nih, nah gini aja deh ya, karena kalian ikut kuliah lagi double-double, biar nggak double. Yang ngambil penelitian, ayo siapa kita jadwalkan ya. Minggu depan presentasi. Siap? Ibe udah siap presentasi? Kalau saya presentasi belum Bu, soalnya saya minta ke Pak Sibi, saya nanti seminarnya kalau nggak November Desember Bu, saya yang minta memang Bu. Kamu yang minta karena belum siap gitu? Bukan Bu, soalnya memang tesis saya itu kan
proyek-proyek nasional, Bu. Nah, ini sekarang ini lagi mau persiapan kunjungan menteri, Jadi jadi harus disiapkan, Bu. Cuma saya tetap jalan, Bu. kalau proposalnya bukannya udah beres? Proposalnya kan saya kan masih belum seminar, Bu. Ya justru itu proposal seminar maksud saya. Tetap Oh. nunggu November. Saya tetap nunggu dari Pak Sibi, Bu. Cuman memang kemarin saya udah menyampaikan kalau saya November Desember saya nggak ada masalah, Bu. Oh, Pak Sibi baru bisa November Desember. Ya kemungkinan, Bu. Soalnya ini lagi nyiapin kunjungan dari menteri kan, Bu. Jadi saya ya memahami lah, Bu. Oh, ya udah gini aja. Latihannya di sini, maksudnya latihan presentasinya. Boleh, Bu. Tapi cuma saya perlu waktu nyiapin presentasi mungkin 2 atau 3 minggu, Bu. Ya udah. Gimana 3 minggu ya? 3 minggu ya. Ya, kalau- Tadi ada Syahdan Saya sama mau, Bu. Nggak apa, Bu. Oke, Syahdan, Syahrir, terus tadi Putri, terus ini Suhendri silakan. Ya Bu, saya mau juga Bu latihan Bu. Oke. Mau kapan? Mau minggu depan? Mau minggu lagi? Minggu depan boleh Bu. Oke. Ini ya saya kasih tahu. Nilai kalian itu full 70% itu karena saat presentasi. Ya, di waktu 1,5 jam. Kalau kalian lancar dari jebakan negara api di saat itu, kalian bisa dapat bagus, bisa dapat 85 gitu ya, karena nilainya A-nya itu 80. Kalau misalnya, jadi mungkin yang baru datang ya, yang baru semester ini, yang fast track ya, Silvi, terus apa ada Yusrin ya, nggak apa-apa kita coba mendengar teman-teman kita yang sudah duluan. Jadi kadang-kadang masalah teknis itu juga menentukan. Misalnya tiba-tiba kalian nggak bisa open cam gitu. Misalkan kalian nggak bisa misalnya tiba-tiba atau nggak kursornya nggak digerakin gitu ya. Pak Yusrin mau seminar juga, oke. Oh, Yusrin mau seminar apa? Seminar proposal. Ada Yusrin ini? Iya, gabung. Yusrin mau seminar proposal. Oh, udah selesai ya. Yang fast track juga harus tahu. Boleh lah pokoknya kita boleh pakai latihan buat latihan fast track. Jadi ada misalnya cara menjelaskan gitu. Nah, jadi mungkin dari situ dari bertahun-tahun yang saya kalau ikut nguji dan ikut ngedengerin ya sebagai pembimbing, itu juga mungkin kita bisa sama-sama belajar di situ ya. Mendingan kita terbantai di kelas ini. Teman-teman juga boleh membantai temannya, boleh nggak apa-apa nanya yang kritis. Tapi kita siap mentalnya gitu. Banyak yang tapi sebenarnya memang proposal itu akumulasi dari kerja keras kalian saat menyusun proposal dan juga menyiapkan proposal. Tapi kalau misalkan proposalnya udah bagus, misalnya udah bagus banget, saya Mendeley-nya udah rapih banget, tulisannya udah bagus, udah dicek berkali-kali sampai mau langganan Grammarly misalnya kalau mau bahasa Inggris, atau misalkan udah oke. Nah, tapi kebetulan mungkin proposalnya nggak bagus, termasuk warna kadang-kadang itu bisa-bisa nggak optimal juga. Jadi kalau saya sih pengen kalian nilainya A semua dan lengkap ya gitu ya. Nah, tapi itu bisa juga, tapi kita sadarnya tinggi. Jadi A itu kalau dia excellent itu baru A. Kalau misalkan enggak itu dia AB. Jadi sementara kalau kalian mau bagus itu kan nilainya minimal 3,5 ya. Kalau Ban PT itu IPK ya. IPK tuh kalau Ban PT itu menyarankan kalau prodi unggul itu setengah mahasiswa magisternya minimal IPK-nya 3,5. Gede banget ya gitu. Jadi dari prodi dari pemerintah juga dituntut si mahasiswa harus punya IPK yang bagus. Tapi dari prodi kami juga punya standar yang tinggi untuk mendapatkan IPK tersebut gitu. Nah, artinya apa? Nah, artinya kita harus naik ya. Jadi oke, bagus kalau kalian semua mau ya tadi semuanya silakan Syahrir, Ibe, Syahdan ya, tadi ada Suhendri udah mau ikut. Siapa lagi ya yang mau? Ada yang mau ikut? Yang malu-malu kucing nanti dulu lihat temennya dulu, temennya yang mau dijebloskan dulu ya, silakan. Mungkin kita mulai sekarang tanggal 2 ya. Tanggal 23 mungkin? Salah. Sekarang salah, ini bulan Agustus. September. Sekarang tanggal 2 hari Kamis, mungkin tanggal 23 Septemberan ya, kita mulai latihan. Oke, baik kalau gitu saya matikan aja dulu, nggak ada